Tersinggung, dua kelompok pemuda terlibat perselisihan hingga berujung penganiayaan di wilayah Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga motif perselisihan disebabkan gara-gara mengadu suara knalpot bising kendaraan mobil dan motor milik kedua kelompok pemuda tersebut. Video amatir merekam aksi penganiayaan sejumlah pemuda terhadap seorang pria di depan sebuah kafe di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara sejumlah pengunjung kafe lainnya berupaya menenangkan para pemuda pelaku pengeroyokan. Aksi pengeroyokan oleh sejumlah pemuda ini dipicu balas dendam usai rekannya menjadi korban penganiayaan oleh rekan korban menggunakan senjata tajam. Peristiwa semakin memanas saat ketersinggungan terjadi yang disebabkan gara-gara saling adu suara knalpot bising kendaraan mobil dan motor milik kedua kelompok pemuda tersebut. Kepolisian sektor Biringkanaya yang tiba di lokasi langsung meringkus 3 pemuda pelaku pengeroyokan, termasuk korban bersama rekannya yang merupakan pelaku penganiayaan. Peristiwa terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan korban mengalami luka itu. Peristiwa itu terjadi awali adanya ketersinggungan atau perselisihan yang diawali dengan suara bising kendaraan para pihak yang saling mengganggu. Pihak korban almarhum ini menggunakan sepeda motor yang suara knalpotnya bising. Kemudian pihak pelaku juga pada saat itu menggunakan mobil open cup yang custom yang sudah dimodifikasi, yang notabene punya suara knalpot yang juga bising. Polisi menyita sebilah parang yang digunakan menganiaya, 1 unit mobil bak terbuka, dan motor milik salah satu pelaku pengeroyokan yang digunakan untuk mengadu suara bising knalpot. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 170 dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang sopir truk di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan. Korban tewas usai ditembak temannya yang dendam akibat kerap diejek. Edi Musanto, sopir truk warga desa Sungai Ceper, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan ditemukan tewas di ruang kemudi akibat luka tembak. Korban mengalami 3 luka tembak di dada dan kepala. Usai penyelidikan, polisi meringkus Anti, pelaku penembakan di rumah keluarganya tanpa perlawanan. Motif pelaku yang bekerja sebagai seorang petani ini ialah dendam kepada korban yang selalu mengolok-olok pelaku. Polisi menyita barang bukti berupa truk korban dan 2 butir proyektil, sementara untuk senjata api rakitan yang digunakan masih dalam penyisiran polisi karena pengakuan pelaku terjatuh usai kejadian. Motif daripada pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku merasa dendam kepada korban karena sering diolok-olok sehingga pelaku dendam, dan pada hari kejadian pelaku bertemu dengan korban yang menurut pelaku bahwa korban akan menyerempet motor dari pelaku. Kemudian pelaku melakukan pengejaran dan melintangkan sepeda motornya di depan kendaraan truk yang dikemudikan oleh korban. Pelaku dijerat pasal 338 dan atau 340 dengan ancaman kurungan seumur hidup karena termasuk pembunuhan berencana. 25 hari buron, seorang pria pelaku penganiayaan terhadap tetangganya di Pangandaran, Jawa Barat akhirnya diringkus polisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui penganiayaan dipicu dendam pribadi pelaku terhadap korban. EP alias Nomo, pelaku penganiayaan terhadap tetangganya Nurholik, diringkus anggota Satreskrim Polsek Pangandaran dibantu tim Polda Jabar. Pelaku ditangkap di tempat indekosnya di Ciracas, Jakarta Timur usai 25 hari buron. Diketahui sebelumnya pelaku telah menganiaya tetangganya Nurholik menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian telinga, kepala serta tangan. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan aksi penganiayaan dipicu dendam pribadi pelaku terhadap korban. Selanjutnya berkas kasus penganiayaan ini dilimpahkan ke unit Reskrim Polres Pangandaran. Ya alhamdulillah lah. Ya untuk sementara pelaku ditangkap di Jakarta, tepatnya di Ciracas. Kebetulan pelaku ini kos di daerah Ciracas, Jakarta Selatan. Sendiri terus ada? Sendiri.
Sebelumnya Nurholik, warga Dusun Munggang Gondang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan oleh EP yang tak lain tetangganya sendiri. Peristiwa terjadi saat istri dan suaminya tengah berada di depan rumahnya. Tiba-tiba didatangi pelaku sambil membawa golok dan langsung melayangkan ke tubuh korban. Usai beraksi, pelaku pun melarikan diri. Seorang pemuda di Pasuruan, Jawa Timur membunuh tetangga depan rumahnya. Pelaku mengaku dendam lantaran pernah disiram air oleh korban yang sedang menyiram tanaman di rumahnya. Muhammad Ali, warga Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur ini ditangkap tim buru sergap Satreskrim Polres Pasuruan Kota di tempat persembunyiannya. Pemuda 30 tahun ini merupakan tersangka pembunuhan Zaki, usia 60 tahun, yang juga tetangga rumahnya. Pelaku mengaku dendam pada korban karena pernah disiram air oleh korban yang sedang menyiram tanaman di rumahnya. Pelaku kemudian merencanakan menghabisi korban menggunakan senjata tajam saat baru pulang dari masjid. Ada cekcok sempat di perumahan atau di lingkungan dari pelaku dan korban ini, yang kebetulan mereka adalah tetangga. Dan hal tersebut sempat dimediasi oleh perangkat desa, namun tidak berhasil karena di sini ada omongan dari korban sendiri untuk menantang si pelaku untuk berkelahi. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pasuruan Kota. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, Zaki, seorang lansia, ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Es Parman, Kelurahan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Pria berusia 60 tahun ini tewas karena luka tikaman di dada yang dilakukan oleh tetangga depan rumahnya. Jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga di kampung halamannya. Membela ayahnya yang terluka saat berduel, seorang pemuda di Tanggamus, Lampung membunuh lawan duel sang ayah yang merupakan tetangganya. Duel maut dua bapak bertetangga ini dipicu karena dendam pribadi. AS, pemuda warga Pekon Gunung Doh, Tanggamus, Lampung ini ditangkap usai membunuh Hasudin, pria Parubaya yang juga tetangganya. Selain AS, Polres Tanggamus juga menangkap MH yang juga ayah dari AS. Namun MH masih terus dirawat lantaran terluka usai berduel dengan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah senjata tajam yang digunakan dua pelaku dan korban saat berduel. Insiden berdarah ini bermula saat pelaku MH terlibat cekcok dengan korban yang dipicu dendam lama antar keduanya. Cekcok korban dan pelaku MH ini berujung duel menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan keduanya terluka. Pelaku AS yang melintas di lokasi dan marah melihat ayahnya terluka, lalu menikam korban hingga tewas. Ada kejadian perkara berada di jalan umum Pokon Banding, Kecamatan DNS. Korban meninggal dunia bernama Pak Asudin, usia 56 tahun, di Puskesmas di daerah Sandi, mengalami luka tusuk di punggung dengan berjumlah 4 tusukan. Mengenai kronologis dari kejadian awal, yaitu adanya percekcokan, ada percekcokan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Sebelumnya duel maut antar tetangga ini terjadi di Jalan Banding, Bandar Negeri Semuang, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang disaksikan banyak warga karena terjadi pada siang hari. Korban Hasanuddin yang tewas di lokasi kejadian karena 4 luka tusuk di tubuhnya telah dimakamkan pihak keluarga. Sementara dua pelaku yang juga ayah dan anak kini mendekam di sel tahanan Polres Tanggamus dan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak, salah satunya dengan meminta bantuan aparat. Seorang pria dipergoki istrinya saat mencabuli putri tiri. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.